Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Al-Fala dengan NIM D1A02310174 dengan kelas C2 Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Mataram. Adapun tujuan dari saya untuk membuat video ini merupakan untuk memenuhi tugas UAS dari Pak Laluhadi SHMH yang mengenai tentang perjanjian internasional. Apa sih perjanjian internasional tersebut? Dalam hukum internasional, kita sering mendengar kata perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini merupakan salah satu dari 4 sumber hukum internasional, seperti yang disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Pasal ini menyebutkan 4 sumber hukum internasional yang diakui. Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum. Dan yang terakhir, keputusan pengadilan. Secara bahasa, perjanjian internasional terdiri dari 2 kata, yaitu perjanjian dan internasional. Secara dasar, pengertian dari perjanjian internasional ini adalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh 2 negara ataupun lebih, yang dimana kesepakatan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat terhadap anggota-anggota yang bergabung dalam perjanjian atau traktat tersebut. Pada mulanya, perjanjian internasional ini hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan internasional. Namun, dalam perkembangannya mengalami peningkatan dan pembaharuan, dan kelemahan dari kebiasaan internasional tersebut adalah kurangnya kekuatan hukum yang mengikat karena berdasarkan pada kebiasaan. Namun setelah munculnya beberapa konvensi, maka perjanjian internasional mulai dilakukan dengan cara melakukan perjanjian atau traktat sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut. Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur dalam hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau 2 lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Pasal 2 ayat 1 butir A Konvensi Wina 1986 memberikan definisi perjanjian internasional sebagai berikut. Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis. Yang pertama, antara 1 atau lebih negara dan 1 atau lebih organisasi internasional. Atau 2, secara organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa atau instrumen atau lebih dari instrumen yang paling berkaitan dan tanpa memandang apapun dan namanya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan internasional mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis dan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan 1 atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan serta kewajiban di bidang hukum publik. Mokhtar Kusumamadja memberikan definisi perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum. Karena itu, dalam bentuk dan dinamakan dalam perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional
yang menjadi anggota masyarakat internasional. Adapun unsur-unsur dalam perjanjian internasional yang pertama, ada unsur sekata sepakat. Yang kedua, subjek hukum. Yang ketiga, berbentuk tertulis. Yang keempat, objek tertentu. Dan terakhir, tunduk pada hukum internasional. Dan pada subjek hukum perjanjian internasional, kita dapat melihat dalam poin B, dikatakan dalam subjek hukum maka ada beberapa subjek hukum yang dapat membuat perjanjian internasional tersebut antara lain. Yang pertama, negara. Yang kedua, negara bagian. Yang ketiga, tahta suci atau Vatikan. Yang keempat, wilayah perwakilan. Yang kelima, organisasi internasional. Yang keenam, belligerent. Yang ketujuh, negara yang dengan memperjuangkan hak-haknya. Adapun asas-asas dalam perjanjian internasional yang pertama, asas jus cogens. Perjanjian internasional harus mengacu pada prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, yaitu asas ini terdapat dalam hukum internasional. Misalnya dalam hukum perdata, dalam pasal 132 1930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang intinya bahwa masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk saling mengkaitkan diri dan kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari hak-hak manusia. Yang ketiga, hak itikat baik, yaitu hak ini diterima oleh masyarakat baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Hal ini dikenakan sebagai general price of law. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas ketiga, yaitu yang keempat, asas pasca sunt servanda. Asas ini merupakan bahwa perjanjian itu mengikat bagi yang membuat sebagai undang-undang. Dasar pasal 1338 KUHP Perdata ditentukan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Yang kelima, asas bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hukum internasional, asas ini ada penyimpangan. Sebagai contoh ditentukan dalam pasal 2 ayat 6. Piagam PBB menentukan negara bukan anggota PBB agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional. Jadi, walaupun bukan anggota PBB, tetapi harus bertindak sesuai dengan asas-asas yang ada dalam Piagam dan Perdamaian dan Keamanan Nasional. Yaitu contohnya misalnya ini, dalam perjanjian perbatasan, misalnya antara negara A dan negara B, telah sepakat yang kemudian dituangkan dalam perjanjian perbatasan antara dua negara tersebut. Negara lain yang bukan peserta perjanjian harus menghormati perjanjian tersebut. Adapun bentuk-bentuk perjanjian internasional, yang pertama bentuk tertulis, yang kedua bentuk tak tertulis. Adapun bentuk tertulis ini, rata-rata perjanjian internasional dilakukan dengan bentuk tertulis. Banyak kelebihan dari perjanjian ini. Di antaranya memiliki bukti yang sah dan dapat menjadi sumber hukum yang kuat karena ada bukti tertulis atau nyata gitu. Yang kedua, bukti tidak tertulis. Perjanjian internasional tidak tertulis pada umumnya merupakan pernyataan bersama atau timbal balik oleh kepala negara, kepala pemerintahan, dan atau menteri luar negeri atas nama masing-masing negara mengenai hal-hal tertentu yang mempengaruhi kepentingan para pihak. Selain itu, perjanjian internasional yang tidak tertulis dapat membentuk deklarasi sepihak yang dibuat oleh pejabat atau lembaga suatu negara, sehingga dijelaskan di atas. Sebagai tanggapan tersebut, pejabat atau lembaga pemerintah memberikan tanggapan positif sebagai tanda persetujuan. Kemudian cara-cara membuat perjanjian internasional yaitu yang pertama, menunjukkan wakil-wakil masing pihak dan memberikan tugas dan wewenang untuk mengadakan perundingan. Yang kedua, penyerahan surat kuasa atau pertukaran kuasa penuh.
full power oleh wakil-wakil yang masing-masing pihak. Yang ketiga, penyerahan surat kuasa atau pertukaran kuasa full. Perundingan untuk membahas materi yang dimasukkan dalam rumusan-rumusan pasal-pasal perjanjian. Yang keempat, penerimaan naskah perjanjian. Yang keenam, mengotifikasi naskah perjanjian internasional. Kemudian pernyataan persetujuan untuk terikat pada perjanjian. Yang ketujuh, pada saat mulai berlakunya suatu perjanjian internasional. Yang kedelapan, penyimpanan naskah perjanjian internasional. Dan yang terakhir, pendaftaran dan pengumumannya. Adapun perjanjian internasional ini dapat dibatalkan apabila yang pertama, bentuk perjanjian yang sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Misalnya apabila kepala negara meratifikasi suatu perjanjian secara terang-terang tanpa meminta atau memperoleh otorisasi parlemen terlebih dahulu, sedangkan menurut konstitusi otorisasi tersebut diharuskan. Yang kedua, kekeliruan yang mengenai unsur-unsur pokok atau dasar perjanjian. Substansi bisa terjadi karena beberapa hal antara lain kekeliruan, penipuan, korupsi wakil negara, dan kekerasan. Adapun berakhirnya perjanjian internasional dapat berakhir apabila yang pertama, berakhir perjanjian atas nasional negara-negara pihak. Berakhirnya ini bisa berakhir apabila perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri, klausula pembubaran diri, penarikan diri, dan penanggulangan berlakunya konvensi. Yang kedua, berakhirnya perjanjian atas persetujuan kemudian. Ini yang dinamakan sebagai abrogasi perjanjian. Abrogasi ini dapat dilakukan dengan terang-terangan bila negara pihak membuat perjanjian baru dengan tujuan untuk mengakhiri perjanjian lama. Abrogasi diam-diam juga dapat dilakukan dengan merubah perjanjian baru mengenai hal-hal yang sama tetapi berisi ketentuan yang berbeda dengan hal yang lama. Pasal 54 dan Pasal 59 Konvensi Wina 1969 mengharuskan abrogasi ini mendapatkan persetujuan atau surat bulat dari suatu negara-negara pihak. Yang ketiga, berakhirnya perjanjian akibat terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya tidak dilaksanakannya perjanjian, perubahan keadaan secara mendasar, timbulnya norma imperatif hukum internasional, dan perang. Mungkin itu saja video tentang perjanjian internasional dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.